Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha Indra Rukmana. Saya mengajar PAI di SMPN 3 Jombang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BAK 1 LPTK IAIN Kediri tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan uji kinerja video praktik pembelajaran materi tentang mengagungkan nama Allah dengan tunduk kepadanya. Materi ini menjelaskan tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk? Yes. Panas? Yes. Sama anakku ya. Baik, sama. Bertemu lagi dengan Bu Zulaiha, berarti pelajaran apa anakku? PAI. Masih ingat jargon kita apa? Belajar PAI? Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad. Oke. Lemas. Ulang lagi ya. Belajar PAI. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat berarti ya. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini ya dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang waktunya piket? Saya. Silakan Mbak Floren. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan pembiasaan membaca Al-Quran. Waktunya siapa yang memimpin? Mbak Hani, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Floren dan juga Mbak Hani yang telah memimpin doa dan mengaji pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan barokah dari Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk cek kehadiran. Siapa nak yang hari ini tidak masuk nak? Oh, Mas Indra. Sama Mbak siapa? Sakit? Ya kita doakan ya. Semoga keduanya bisa sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Amin ya robbal alamin. Ya, karena sudah waktunya siang dan saya pengen kalian semangatnya juga nggak hilang. Mau tak ajak senam? Mau. Yakin? Oke, Mas Sahil coba bantu Bu Zul untuk menyalakan LCD-nya. Terima kasih ya Mas Sahil. Baik, sudah siap? Siap. Silakan berdiri. Sambil ikut nyanyi juga boleh ya. Kelingking jari yang kiri diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti lagi. Jempol jari yang kanan
yang kiri diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kanan ditembak-tembak, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak. Dua jari yang kanan ditembak-tembak, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak. Tepuk. Lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, tutup telinga, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Ayo Mbak Nini. Lima jari yang kanan, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga, diganti-ganti yuk. Iya, Mas Sahil masih salah. Oke, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan menjadi palu, dok dok dok, dok dok dok. Jadi gergaji, reke reke rek, dok dok dok, reke reke rek, dok dok dok. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Boleh duduk lagi. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Uzul ingin mengingat materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang makna sholat dan makna betul. Kira-kira masih ingat ya? Coba, ada yang masih ingat apa itu makna sholat? Oh, ya, silakan Mbak. Salat adalah bentuk sikap kepatuhan atas perintah Allah agar menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, dari perbuatan keji dan juga mungkar. Kalau yang makna zikir, ada yang masih ingat? Oh, Mas Dio, silakan. Usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat kebesarannya. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk di bab baru. Coba dibaca judulnya bareng-bareng. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perintahnya. Baik. Tunduk di sini diartikan nanti adalah dengan sujud, anakku. Sujud itu termasuk bagian dalam sholat ya. Nah, sujud ini akan menjadi bentuk penghambaan kita kepada Allah. Oke, untuk mengawali materi kita, silahkan kalian melakukan kompetensi awal terlebih dahulu. Sudah ada di WA grup masing-masing ya. Gawainya sudah dibawa? Silahkan mengerjakan. Tidak banyak anakku, mungkin cukup 3 menit ya. Oke, silakan. Gimana? Sudah bisa? Sudah bisa. Iya, betul. Iya, dikerjakan sebisanya. Iya. Oke. Ngisi nama dulu. Iya dong, pasti. Sudah semua ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami makna sujud, jenis-jenisnya sujud, dalil, tata cara, dan juga hikmahnya. Yang kedua, karena Buzul menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek, maka kamu tak suruh untuk membuat sebuah proyek. Proyek apakah itu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi yang kedua adalah peserta didik dapat membuat proyek yaitu berupa infografis mengenai tentang pengertian, dalil, tata cara, hikmah sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Oke, kalian tahu ini gambar orang lagi apa? Yes. Ada yang bisa mengartikan apa sih yang dimaksud dengan sujud? Saya. Oke, Mas Satria, apa yang sampean tahu tentang sujud? Sujud adalah salah satu gerakan dalam sholat yang dimana seorang muslim menundukkan diri dengan meletakkan dahi, hidung, betul, kedua telapak tangan, yes, kedua lutut, serta ujung-ujung jari kaki. Ujung-ujung jari kaki menghadap ke arah mana, Mas?
kiblat. Oke, good job. Bagus. Kalau kita lihat-lihat ya, anggota sujud ada yang pertama apa tadi, Mas? Dahi, dilanjut dengan hidung, terus kedua telapak tangan, terus lutut dan juga ujung jari kaki. Semuanya menghadap ke arah. Bagus. Terima kasih, Mas Satria. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang gambar ini kira-kira? Ada tanda. Siapa yang pernah merasakan ini? Oh, pernah kabeh. Makanya nak, lebih enak sholat itu berjamaah. Ya kan? Jadi ketika ada yang lupa, ada yang mengingatkan. Kalau sampean ada di posisi ini terus ngapain? Ngulang dari awal. Nah, ya nanti tak kasih tips ya. Jadi biar tahu kalau kamu lagi lupa terus ngapain gitu ya. Oke. Kira-kira sujud apa namanya kalau lupa begini nanti ya? Good. Selanjutnya. Oke, ada yang tahu ini anaknya siapa? Ini anaknya setan ya. Setannya lagi ngapain? Nah, ternyata ada sujud yang membuat setan itu nangis. Ada yang tahu sujud apa? Bukan? Nah, bagus. Sujud tilawah. Woi, keren ya. Siapa tadi yang jawab? Oh, keren. Tahu nggak? Ternyata sujud tilawah itu bisa menjadikan setan nangis loh, nak. Kenapa begitu? Nah, nanti kamu yang akan cari tahu rahasianya. Iya dong, biar kamu penasaran begitu. Selanjutnya adalah gambar yang terakhir. Ini kira-kira dia melakukan sujud apa, nak? Kok tahu? Oke, mereka adalah rombongan haji yang tiba di kota suci Makkah dan melakukan apa? Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada siapa? Allah. Betul. Pernah melakukan sujud syukur? Pernah? Saat apa, Mas? Wah, keren. Ya ini menang lomba terus ya. Tadi menang lomba apa, Mas? Oh, lomba adzan dan bila. Keren dong. Baik. Manfaat mempelajari sujud-sujud ini ya, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ini adalah yang pertama. Nanti kalau kamu belajar tentang sujud sahwi, kamu akan tahu ketika kamu ragu-ragu kita di jumlah rakaatnya berapa, atau saat kamu lupa melakukan sesuatu, maka kamu bisa melakukan sujud sahwi. Yang kedua, sujud syukur, supaya kamu bisa mengimplementasikan keseharian dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ingat, Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita setiap harinya. Sehingga kamu kalau perlu harus melakukan sujud syukur dalam tiap hari. Selanjutnya adalah sujud tilawah, supaya kamu memahami bahwa ada sujud yang bisa menjadikan setan tadi menangis ya. Dan sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam dan di luar sholat. Penentuan proyek pada kita pada siang hari ini adalah membuat apa tadi, nak? Infografis. Ada yang sudah tahu apa itu infografis? Infografis itu nanti adalah sebuah media berupa informasi ya, tapi nanti dipadu-padankan dengan gambar atau ilustrasi yang cocok ya. Kita sepakati menggunakan aplikasi Canva. Nah, berdasarkan pada hasil tes kemampuan awal tadi, ternyata beberapa di antara teman kalian ada yang masih belum tahu tentang cara mengaplikasikan Canva. Sehingga yang menjadi ketua kelompok pada siang hari ini adalah yang sudah bisa mengaplikasikan Canva. Dalam waktu 10 detik, silahkan ketua kelompok, ini namanya sudah ada ya di sini ya. Silahkan kamu berkumpul dan mencari anggota kamu sendiri secara bebas. Minimal 5, maksimal 6. 1, 2, 3, 10, 9, 8. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, ini sekarang Bu Zul akan memberikan rencananya. Kamu mau ngapain sih, nak? Kamu mengerjakan LKPD sesuai dengan instruksi, ya kan? Terus kemudian nanti kamu akan mengerjakan secara berkelompok. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, dan ini adalah kelompok 5.
Baik, kita susun jadwalnya terlebih dahulu ya anak-anak ya. Dalam waktu 10 menit, ketua kelompok silakan membagi kelompoknya masing-masing, anggota kelompoknya. Ada yang mencari informasi, ada yang membuat template di Canva. Templatenya dari awal ya nak ya. Terus kemudian 10 menit berikutnya silahkan memasukkan informasi yang sudah dicari dan dimasukkan ke dalam Canva yang sudah dibuat. Cari gambar-gambar yang sesuai dengan materi samian, dengan topik yang sudah samian pilih. Kemudian yang ketiga adalah nanti persiapan presentasinya 5 menit. Jadi sebelum kita presentasi bersama di depan kelas, silakan kamu latihan presentasi dengan kelompok kamu sendiri. Sudah bisa dimengerti? Kalau ada yang tidak paham di LKPD bisa ditanyakan kepada Bu Zul ya nak ya. Baik, silakan mengerjakan. Oke, bagaimana nak? Bab tentang sujud sahwi ya. Oke, silakan yang ini bisa ditulis. Siapa yang membuat kanvanya? Saya. Brilian. Oke, Mas Brilian. Berarti Mas Evan ya yang mau ngerjakan ininya. Oke, silakan sambil dibuka buku paketnya. Nah, bisa mencari informasi di buku paketnya ya. Enggak apa-apa. Iya. Sudah ketemu ya halamannya ya. Baik, silakan dikerjakan. Sujud apa ini, Nak? Sujud syukur. Oke. Template-nya. Oke. Ya, boleh. Membuat dari awal ya? Iya. Iya, silakan. Oke, Mbak Luna ini yang jago ya sudah ya. Iya. Punya. Yang lainnya bantu apa dong? Ya bantunya Mencari informasi. Iya. Baik ya. Berarti informasi yang ada di sini nanti dimasukkan ke dalam template yang sudah dibuat. Oke. Kelompok apa ini? Iya, kelompok. Oh, ini Masih tinggal masukin teksnya. Ya, silakan. Ada yang masih bingung? Yang penting bisa membedakan ya antara ketiganya. Dan juga kalau mencari perbedaan juga harus mencari persamaan. Bebas ya gambarnya ya. Bebas, tapi kan yang harus menyesuaikan ya. Kalau kita bahas tentang sujud, otomatis gambarnya tentang orang. Yes. Jangan. Oke. Terima kasih. Ini kelompok buku paketnya mana? Oke, ada yang masih bingung di sujud tilawah? Kamu fokus ya, di sujud tilawah itu bisa untuk dua, bisa di luar dan di dalam sholat. Tata caranya sama atau tidak? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Bagaimana ini kelompok 5? Aman? Aman. Oke, sudah. Siapa ini yang membuat bagian di kanvanya? Faisal. Oke, Mas Faisal. Oke. Faisal yang bikin di kanvas, Faisal juga yang nulis. Iya. Ya, nanti latihan presentasi dulu ya nanti ya. Oke. Terima kasih. Sudah selesai semua anakku? Sudah siap untuk presentasi? Oke, tunjukkan ya semangat kalian untuk presentasi ya. Seperti biasa, nanti kelompok 1 yang maju, maka kelompok yang lainnya nanti silahkan merespon dan memberikan penilaian. Oke. Ini silakan. Kelompok 1 dengan tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan tentang sujud sahwi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani Rahma. Nama saya Brilian Ahmad Adi Prayanto. Saya Evan Waras Kumara. Saya Juara Sukma Alam. Nah, jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang definisi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebagai pengganti atau penebus kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam sholat, seperti kelupaan atau keraguan dalam jumlah rakaat. Kata sahwi sendiri berarti lupa atau lalai. Sujud sahwi dilakukan dengan cara melakukan 2 kali sujud di akhir sholat, baik sebelum atau setelah salam. Bawahnya tata cara langsung. Dalil. Tata Nabi cara Sallallahu Oke, sudah. Tata cara sujud sahwi. Mengucapkan takbir sujud sahwi yang pertama, duduk di antara 2 sujud, sahwi yang kedua salam. Sudah ditutup. Ditutup.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Rabania Benina, nomor absen 17. Di sini saya mau tanya, bolehkah sujud sahwi dilakukan setelah salam? Sekian. Terima kasih Mbak Luna. Pertanyaannya, bolehkah sujud sahwi dilakukan setelah salam? Siapa yang akan menjawab? Silakan, Mas Brilian. Jawabannya itu boleh dilakukan setelah salam. Walaupun dilakukan sebelum salam itu juga boleh. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sujud syukur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safanur Azizah. Saya Aditya Ramadhani. Saya Rasyadi Pratama. Saya Florantia Rana Azura. Dan saya Mezaluna Rabania Benina. Jadi definisi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau karunia yang diterima oleh seorang muslim atau terhindar dari musibah. Sujud ini dilakukan secara spontan tanpa perlu menunggu waktu tertentu seperti setelah sholat fardu atau sunnah. Waktu sujud syukur. Tata cara sujud syukur. 1. Niat di dalam hati. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud. 4. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, silakan. Mas Surya. Diberikan mic-nya, Mbak. Perkenalkan, saya Surya dari absen nomor 7. Pertanyaan saya, apakah sujud syukur boleh dilakukan tanpa wudhu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Apakah sujud syukur boleh dilaksanakan tanpa wudhu? Maka jawabannya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Surya. Ada ulama yang memperbolehkan seperti ketika seseorang selamat dari musibah, dia bisa langsung melakukan sujud syukur. Oke, berarti jawabannya boleh ya melakukan sujud syukur tanpa wudhu terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan juga Mas Surya untuk pertanyaannya. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar dari absen 20. Saya Surya dari absen 7. Saya Muhammad Rizik Sahil dari absen 19. Saya Dina Mega Putri dari absen 9. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang muslim membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dari Al-Quran. Ayat sajadah adalah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Sebab-sebab sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Mengucap takbir untuk sujud tilawah. Sujud sebanyak 1 kali dan membaca bacaan sujud tilawah. Mengucap takbir saat bangun dari sujud. Selesai sujud berdiri tegak kembali, kemudian meneruskan bacaan sholat kalau masih ada ayat yang hendak dibaca. Kalau tidak ada ayat yang ingin dibaca, maka ia dapat melakukan ruku dan melanjutkan sholat. Apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan. Dikasihkan mic-nya. Perkenalkan, nama saya Intan Permata dari kelompok 4. Di sini saya akan memberi tanggapan terhadap kelompok 3. Di infografisnya itu sudah bagus, namun belum ada nama-nama surat yang terdapat ayat sajadah. Oh iya, betul.
tanggapannya? Terima kasih atas pemasukannya, nanti kami akan lengkapi. Iya, oke, terima kasih ya untuk kelompok 3 dan juga Mbak Intan ya untuk pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Satria Barudin, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Yahya Wildan Firmansyah dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Mandariski Alifia dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Hani Alifia Zahra dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Harisa Putri dari absen 15. Saya Siska Amalia, nomor absen 27. Sujud sahwi. Pengertian: sujud untuk menebus kesalahan dalam sholat. Sebab-sebab: lupa rokaat, tertinggal atau tambahan. Tata cara: 2 kali sujud sebelum salam. Waktunya dilakukan hanya di dalam sholat. Sujud syukur. Pengertian: sujud sebagai ungkapan syukur. Sebab-sebabnya: kabar gembira, selamat dari bahaya dan pencapaian. Tata cara: 1 kali sujud, tidak pernah wudhu, tidak ada tasyahud atau salam. Waktu dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah memiliki pengertian yaitu sujud saat membaca atau mendengar ayat sajadah. Sebab-sebabnya: membaca atau mendengar ayat sajadah. Tata caranya: 1 kali sujud, disunahkan suci dan menghadap kiblat tanpa tasyahud. Waktu dilakukan di dalam atau luar sholat. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Oke, dari kelompok 5 silakan menanggapi, memberikan masukan. Oke, silakan Mbak Cindy. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 4. Menurut saya, presentasi dari kelompok 4 sudah bagus dan infografisnya mudah dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Dan juga terima kasih ya Mbak Cindy. Boleh kembali ditutup dulu. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hikmah sujud sahwi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andini dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Naura Halwan Ismara dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa Isal dari absen 21. Saya Sindia Aulia, absen 8. Saya Nadia Safira Zara, absen 22. Saya Enela Elvareta dari absen 10. Hikmah sujud sahwi. 1. Dengan melakukan sujud sahwi, seorang muslim dapat menjaga kesempurnaan dan keutuhan sholatnya meskipun ada kesalahan atau kelupaan. 2. Sujud sahwi mengajarkan pentingnya disiplin dan ketelitian dalam melaksanakan ibadah. 3. Menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan seringkali berbuat kesalahan sehingga perlu selalu meminta ampun dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi dari presentasi saya? Oke, dari kelompok 1 ini harusnya. Oke, silakan Mas Brilian. Mic-nya dikasihkan Mas Brilian, Mbak. Untuk tanggapan dari saya, presentasi dan infografisnya sudah bagus dan mudah untuk dipahami. Nah, terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Brilian. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause untuk semuanya. Kalian telah mempresentasikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dengan penuh semangat dan luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Waktunya Bu Zul untuk memberikan evaluasi ya anak-anak ya. Baik. Dari catatan Bu Zul selama kalian presentasi hari ini adalah untuk kelompok sujud tilawah. Nah, bagus ya, ini tadi masukan sesuai dengan punya Mbak Intan bahwa kalau bisa di infografisnya ditambahin nama-nama dan ayat-ayat yang mengandung ayat sajadah. Jadi biar informasinya lebih lengkap untuk kita semuanya. Baik. Kemudian kita lanjutkan kepada nanti hasilnya sudah bagus semua, hasilnya nanti dikirimkan ke WA grup ya nak ya. Jadi kita semuanya satu kelas bisa menggali informasi atau bisa membaca dari hasil informasi yang telah kita buat. Oke. Waktunya kita kesimpulan sekarang. Baik. Hari ini tadi kita belajar tentang sujud apa aja anakku? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Apa itu sujud syukur? Oke, silakan Mbak Siska. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat kita mendapatkan nikmat atau rezeki serta saat terhindar dari musibah. Oke, bagus. Kemudian kalau sujud tilawah apa? Apa? Bagus. Kalau sujud sahwi? Oke, apa Mbak Andini? Sahwi adalah sujud yang dilakukan saat kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Lupa atau ragu-ragu? Terus? Iya, lupa kunut dan juga tasyahud awal. Oke, coba semuanya lihat ke Bu Zul. Bu Zul siapkan lagu untuk mempermudah kita dalam memahami macam-macam sujud ini. Ini lagunya gampang, yang itu loh nak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bisa ya? Liriknya sudah ada di depan, yuk kita ikuti bareng-bareng. Kita mulai. Jika mendapat nikmat sujud syukur, selamat dari musibah sujud syukur. Jika kita bahagia dapat kabar gembira, mari kita lakukan sujud syukur. Lupa di dalam sholat sujud sahwi, tinggalkan sunnah abad sujud sahwi. Kelebihan rokaat, kekurangan rokaat, ragu jumlah rokaat sujud sahwi. Baca ayat sajadah sujud tilawah, dengar ayat sajadah sujud tilawah. 15 ayatnya ada dalam Al-Quran, mari kita lakukan sujud tilawah. 15 ayatnya ada dalam Al-Quran, mari kita lakukan sujud tilawah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya adalah asesmen formatif. Silahkan, Bu Zul ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silahkan ini di-scan. Silahkan. Ya, boleh maju ke depan kalau misalkan tidak bisa. Oke, luar biasa, ada yang dapat 100 loh ini, Mbak Siska ya sama Mbak Zeta, luar biasa. Oke, waktunya yang terakhir yaitu kita refleksi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Silahkan ini isi refleksinya diisi kan ya. Nah, Bu Zul ingin tahu bagaimana perasaan kalian belajar hari ini dengan Bu Zul dan apa aja materi yang sudah kalian pahami. Silakan. Oke, ketua kelompok silakan mengumpulkan lembar refleksinya ke depan. Yuk, dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kelompok 3, 4, 5 silakan dikumpulkan.
Thank you. Terima kasih Mbak Andini. Terima kasih Mas Satria. Oke baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian sungguh luar biasa, kalian semangat, Bu Zul juga semangat. Di pertemuan besok kita langsung praktek ya. Ya, jadi besok ketika waktu jamnya Bu Zul kita langsung bertemu di masjid sekolah ya. Oke, waktunya kita tutup pembelajaran hari ini. Siapa yang waktunya mimpin? Saya. Oke, silakan Mas Faisal. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anak 7H yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uji kinerja video praktik pembelajaran dari saya. Semoga dapat menginspirasi kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.